Selamat datang kembali di sesi bedah sumber informasi kita. Halo. Kali ini kita pegang kutipan dari buku How to Win Any Negotiation. Nah, fokus kita hari ini spesifik banget nih. Iya, kita mau bongkar soal negosiasi lease mobil atau sewa guna usaha ya istilahnya. Betul, biar Anda semua bisa dapat deal sewa mobil yang oke punya, bukan cuma kelihatan murah cicilannya doang. Siap ya? Siap dong. Ini kan sering dianggap ribet ya, padahal ada celah-celahnya kok kalau kita tahu kuncinya. Oke, kita mulai ya. Sering banget kan lihat tawaran lease mobil, cicilan bulanannya kayaknya ringan banget gitu. Nah, itu dia, jebakan pertama biasanya. Iya kan? Tapi sumber ini langsung bilang, hati-hati, jangan cuma lihat angka cicilan itu. Ada banyak hal lain yang justru lebih penting dinego duluan. Soal mobilnya, anggap aja Anda mau beli tunai. Oh, jadi harga mobilnya dulu ya, bukan langsung ngomongin sewanya? Persis, istilahnya itu capitalization cost. Sumber ini kasih saran, targetin harga ini jangan lebih dari 5% di atas harga wajar mobil itu. Oke. Nah, ini penting banget dilakuin sebelum Anda masuk ke detail listnya. Soalnya, harga ini yang jadi dasar semua hitungan nanti. Masuk akal, masuk akal. Jadi kunci harga asetnya dulu. Oke, habis itu apa lagi? Ada istilah money factor. Kedengarannya teknis banget nih. Sebenarnya sih nggak serumit itu. Gampangnya manufacturer itu ya, kayak suku bunga buat list Anda. Oh, bunganya gitu ya? Iya. Nah, yang seru di sini, kata sumber ini, dealer itu bisa aja naikin angka ini dari tarif dasar yang dikasih lembaga pembiayaan. Hah? Dinaikin gimana maksudnya? Buat apa? Ya buat untung tambahan mereka gitu loh. Dan ini sering nggak transparan, makanya penting banget buat Anda nanya rate dasarnya atau buy rate-nya berapa sih sebenarnya, terus nego biar dapat yang paling rendah. Wah, ini nih hidden cost kayaknya ya. Oke. Jadi harga mobil udah, bunga sewa udah, terus soal nilai mobil pas sewanya selesai gimana? Itu memangnya residual value. Ya, Nah, di sini Anda perlu paham bedanya open end sama closed end lease. bedanya apa tuh? Gampangnya kalau closed end, Anda nggak nanggung resiko kalau pas mobil dibalikin nanti, ternyata harga pasarnya jatuh lebih rendah dari perkiraan. Sumber ini cenderung nyaranin yang close end ini ya. Oke, jadi lebih aman ya buat kita sebagai penyewa. Betul, dan di sini juga ada ruang nego loh, terutama di opsi pembelian di akhir masa sewa. Usahain biar harga belinya itu nanti pakai angka yang lebih rendah, antara nilai residual atau nilai pasar mobil pas waktu itu. Misalnya pakai harga grosir Blue Book atau patokan sejenis. Jadi kita punya pilihan tapi nggak terikat risiko ya. Sip. Terus sumber ini juga nyinggung soal batas kilometer tahunan. Ini kayaknya sepele tapi. Justru nggak sepele sama sekali. Sering kan tawaran lease murah itu batas kilometernya dikit banget. Iya banget. Nah, pastiin batasnya itu sesuai sama kebutuhan Anda. Soalnya, biaya kelebihan kilometer itu biasanya, mahal banget. Bisa kaget nanti di akhir kontrak. Jadi mendingan nego batas kilometer lebih tinggi di depan ya, biar aman. Tepat. Mungkin cicilan naik dikit, tapi jauh lebih mending daripada kena denda gede di belakang. Terus, soal DP atau uang muka nih? Nah, banyak yang mikir DP gede bagus kan, biar cicilan ringan. Justru sumber ini bilang sebaliknya. Usahain DP seminimal mungkin, 0 kalau bisa. Loh kenapa gitu? Logikanya gini, lease itu kan sewa, bukan beli. Kalau amit-amit ya, mobilnya kenapa-napa di awal masa sewa, hilang atau rusak parah gitu, DP gede yang udah Anda bayar itu bisa hangus loh. Astaga, iya juga ya. Sayang banget duitnya. Mending duitnya disimpan buat yang lain. Nah, ini nyambung juga ke soal resiko tadi. Kalau mobilnya hilang atau rusak parah di awal-awal gimana? Kan ada asuransi mobil biasa. Cukup nggak tuh? Belum tentu cukup. Makanya ada yang namanya gap insurance. Ini sering kelewat nih. Gap insurance. Apalagi tuh? Jadi asuransi biasa itu bayarnya kan sesuai nilai pasar mobil pas kejadian. Nah, di awal lease, utang lease Anda itu bisa jadi lebih tinggi dari nilai pasar mobilnya. Oh, karena basisnya capitalization cost yang di awal tadi ya? Betul. Nah, selisih atau gap antara utang sama nilai pasar itu, kalau nggak ada gap insurance, Anda yang nombokin sendiri. Sumber ini sangat menyarankan buat nego biar gap insurance sudah termasuk di paket listnya, kalau bisa tanpa biaya tambahan. Wah, penting banget ini berarti ya. Perlindungan finansial.
Oke, banyak banget ya poinnya Bunya. Ada tips praktis lain nggak? Ada dong. Satu, jangan cuma ke satu dealer aja. Bandingin penawaran dari beberapa tempat, termasuk perusahaan leasing lain. Sumber ini nyebut ada layanan perbandingan online juga, kayak leasecompare.com yang mungkin bisa dicari yang versi lokalnya. Oke, bandingkan penawaran. Terus? Kedua, ini penting banget, minta contoh formulir kontrak lease yang kosong. Minta sebelum Anda duduk buat nego final. Oh, buat dipelajari dulu ya. Iya, bawa pulang, baca pelan-pelan di rumah, tanpa tekanan, biar paham semua isinya, perintilan-perintilannya. Sip, sip. Jadi kesimpulannya nih ya, kalau mau nego lease mobil, jangan cuma fokus ke cicilan bulanan. Banyak banget yang bisa kita pengaruhi. Betul, mulai dari harga dasar mobilnya, capitalization cost, terus bunga sewanya, manufacturer, nilai sisa sama opsi belinya, residual value and purchase option, terus batas kilometer, DP sekecil mungkin, sama pastiin ada gap insurance. Dengan pegang kendali di poin-poin itu, kita bisa ubah penawaran standar jadi deal yang benar-benar bagus buat kita ya. Tepat sekali, itu kuncinya. Oke, nah ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan di rumah. Selain angka-angka gede yang tadi kita omongin, seberapa sering sih kita beneran baca detail tulisan kecil di kontrak lease itu? Pertanyaan bagus tuh. Iya kan? Misalnya, apa sih definisi kerusakan wajar pas balikin mobil? Terus, gimana persisnya hitungan penalti kalau kita mau udahan lease lebih awal? Hal-hal kayak gini ngingetin kita kalau dalam setiap kontrak, detail kecil itu penting banget buat pahamin komitmen kita sebenarnya dan hindari biaya nggak terduga nanti. Setuju banget, detail itu kadang jadi kunci.